alihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan ya. Tadi kita berhenti sampai di madhi dengan mudhari ya. Fi'il kalau dilihat dari pembagian fi'il, kalau dilihat dari bentuk ya, dari sighah atau bentuk, itu fi'il dibagi 3 ya, bentuk madhi, kemudian bentuk mudhari ya, dengan bentuk amr ya. Jadi madhi, mudhari, amr itu bentuk, bukan waktu. Kalau waktu beda lagi. Kalau waktu itu madhi, hal, dan mustakbal. Madhi ini adalah isim fa'il dari madha, yamdi, madhi. Kemudian mudhari ini adalah isim fa'il dari dara'a, yudhari'u, mudhara'ah, fahuwa mudhari'. Madha yamdi artinya adalah yang telah berlalu, yang telah lewat ya. Jadi fi'il madhi itu berarti fi'il kata kerja madhi untuk sesuatu yang telah berlalu. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya past tense ya. Kemudian mudhari', kenapa fi'il mudhari' disebut dengan mudhari'? Dara'a yudhari'u artinya adalah syabaha yushabihu. Mudhari' artinya adalah musyabih. Ya, jadi musyabih itu artinya adalah menyerupai. Kenapa fi'il mudhari disebut menyerupai? Karena harokat fi'il mudhari itu menyerupai isim ya, isim fa'il lebih tepatnya ya. Jadi ketika saya mengatakan misalkan ya, ketika saya mengatakan fi'il mudhari yaktubu, yaktubu, lihat kombinasi harokat dengan sakanatnya ya, sukun dengan harokatnya ya. Yaktubu, yaktubu, harokat, sukun, harokat, harokatnya enggak. Nah ya, isim fa'il dari yaktubu, dari kata bayaktubu itu adalah katibun ya. Isim fa'il itu yang melakukan ya, bentuk orang yang melakukan, menulis, disebutnya tuh katibun. Lihat katibun, katibun, harokat, sukun, harokat, harokat. Jadi fi'il mudhari ini memang menyerupai isim fa'il dari segi ya susunan harokat dengan sukunnya. Yaktubu, katibun, lihat kombinasi harokat dengan sukunnya sama. Harokat, sukun, harokat, harokat. Gitu katanya ya. Ya, kenapa disebut mudhari? Karena dia menyerupai isim fa'il. Itu salah satu alasan dia disebut mudhari. Kemudian amr itu adalah masdar dari amaro ya'muru amrun, artinya adalah perintah ya. Nah di sini disebutkan kalau fi'il madinya, kalau dalam bentuk lampaunya adalah fa'ala, maka mudhari'nya ya dalam bentuk yang sedang berlangsungnya adalah famudhari'uhu, fa in kana famudhari'uhu, jika maka ya. Jadi fa di situ adalah jawaban dari in ya. Fa in kana maka ya, famudhari'uhu. Kemudian famudhari'uhu maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu au yaf'ilu bidhammil aini, dengan mendomahkan ain, yaf'ulu, au kasriha atau mengkasrohkan ain ya, yaf'ilu gitu ya. Mik rada dideketin tad nih ya, gue gigit sekalian kurang deket elah ya. Buyar ambiar ya. Soalnya nggak kelihatan tulisannya. Ada emang sampai mana itu ya, sampai yaf'ilu ya. Nah jadi di sini ada di situ ada kata-kata bidomil aini ya, au kasriha, haknya itu kembali ke ain ya. Itu ngasih harokatnya ya. Ini disebut dengan dobtul harokat ya. Karena di kitab yang aslinya kan gundul ya, kitab yang aslinya kan gundul. Jadi di kitab yang aslinya tuh falos tuh. Ya ain lam ya fa ain lam ya fa ain lam. Nah ini harokatnya bagaimana? Kemudian dikasih tahu bidomil aini au kasriha, dengan mengkasrohkan, dengan mendomahkan ain atau mengkasrohkannya. Oh berarti maksudnya adalah yaf'ulu dan yaf'ilu gitu ya. Nah kemudian nahu contohnya adalah ya, berarti ya pola yang pertama dari sulasi mujarrad adalah fa'ala
yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Ya, ain fi'il madinya fathah, kemudian berpasangan dengan ain fi'il mudhari'nya dhammah, fa'ala yaf'ulu. Pola yang pertama. Pola yang kedua adalah masih fa'ala tapi fi'il mudhari'nya yaf'ilu, ain fi'il mudhari'nya fathah, kemudian ain fi'il madinya fathah, kemudian ain fi'il mudhari'nya kasroh. Ya, fa'ala yaf'ilu. Itu pola. Sekarang sampel atau contohnya. Nahu contohnya adalah nasoro yansuru, nasoro fa'ala, yansuru yaf'ulu. Ya, jadi contoh fa'ala yaf'ulu itu adalah nasoro yansuru. Kemudian wadoroba yadribu. Kemudian contoh untuk fa'ala yaf'ilu adalah doroba yadribu. Doroba fa'ala yadribu yaf'ilu. Ya, jadi fa'ala yaf'ilu itu adalah pola. Ya, doroba yadribu itu adalah contoh atau sampel. Nah, tinggal pertanyaannya adalah mana yang lebih dulu, ya, pola atau sampel? Sampel dulu, ya, kalau dalam ilmu sorof. Jadi sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah, nasoro yansuru itu sudah ada, doroba yadribu itu sudah ada. Ya, jelaslah ilmu sorof dengan ilmu nahu kan memang datang belakangan. Zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu tidak ada pelajaran nahu sorof, ya, tidak ada pelajaran nahu. Nah, zaman Ali bin Abi Thalib baru tuh disusun ilmu nahu. Kenapa? Karena orang ngomongnya sudah mulai salah-salah. Jadi dibikin satu kaidah supaya kaidah yang benar itu supaya tidak hilang. Gitu ya. Jadi sejak zaman dahulu nasoro yansuru itu sudah ada. Kemudian coba bayangkan ya ulama sorof bagaimana mereka membuat sebuah kaidah, ya, klasifikasi fi'il sulasi mujarrad misalkan. Berarti kan dia tuh mengumpulkan seluruh fi'il sulasi. Seluruh fi'il sulasi yang ada di dalam bahasa Arab dikumpulkan semua. Bayangin coba seberapa ribu banyak itu kata kerja sulasi mujarrad, ya. Dikumpulkan kemudian dicari polanya. Oh ini madinya fathah, oh ini mudhari'nya dhammah. Diklasifikasikan. Ya, dibikin sebuah pola. Oh, yang sama ini adalah ini sama nih, polanya sama semua. Oke, kita masukkan sebuah pola yaitu fa'ala yaf'ulu. Berikutnya ini adalah fa'ala yaf'ulu, berikutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi pola-pola atau wazan-wazan yang ada di pelajaran sorof itu adalah untuk mengklasifikasikan seluruh fi'il sulasi mujarrad yang ada dari sejak zaman jahiliyah. Diklasifikasikan berdasarkan, ya, wazan-wazan sorof yang 6. Sebetulnya asalnya 9 tapi yang ada sampelnya adalah 6. Oke, ya, contohnya adalah nasoro yansuru kemudian doroba yadribu. Di sini tidak disebutkan, kok fi'il amrnya tidak disebutkan. Ya, di sini hanya disebutkan fi'il sulasi dari sulasi mujarrad hanya disebutkan fi'il madi dengan fi'il mudhari'nya aja. Kok fi'il amrnya tidak disebutkan? Karena fi'il amr, ya, bentuknya ain fi'il amr itu sama dengan ain fi'il mudhari'. Karena sama nggak usah disebutkan. Artinya kalau kita sudah tahu ain fi'il mudhari'nya apa, maka ketika kita membentuk, ya, fi'il amr, ya itulah, ya. Contoh misalkan, ya, di sini disebutkan nasoro yansuru. Ketika madi so, nasoro. Ketika mudhari' yansu, ya. Fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya adalah unsur. Lihat, nasoro yansuru unsur. Nah, ketika fi'il madi so, ketika fi'il mudhari' su, ketika fi'il amr su, artinya fi'il amr dengan fi'il mudhari' ain fi'ilnya sama. Karena ain fi'ilnya sama nggak usah disebutkan, cukup dengan menyebutkan fi'il mudhari'nya aja. Artinya kalau kita bisa tahu fi'il mudhari', otomatis kita bisa membentuk sendiri fi'il amr ain fi'ilnya. Tapi ain fi'il madi dengan ain fi'il mudhari' nggak bisa ditentukan sendiri. Kalau ain fi'il amr bisa kita tentukan dengan melihat ain fi'il mudhari'. Ya, jadi saya ngomongnya memang muter-muter biar kalian bingung, ya. Nah, jadi nasoro fi'il amrnya itu bukan unsor atau insor. Kenapa? Karena ain fi'il amr itu tidak diambil dari fi'il madhi, tapi dari fi'il mudhari'nya. Nasoro yansuru, yang diambil yansurunya, jadilah unsur, ya. Kataba yaktubu uktub, ya, bukan iktab, ya, bukan uktab, bukan, tapi uktub yang diambil adalah harokat ain fi'il mudhari'nya.
seluruh sulasi mujarrad, harokat ain fi'il sulasi mujarrad tidak bisa ditentukan sendiri. Ya, itu harus dihafal. Yang ada polanya, yang cukup menghafalkan satu pola, sisanya dimasukkan ke pola, itu adalah sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad nggak bisa. Contoh misalkan, ya, kalau saya menyebutkan sebuah sebuah kata kerja lah misalkan, huruf intinya fa fiilnya adalah ha tipis, kemudian ain fiilnya adalah zai, ya. Kemudian lam fiilnya adalah nun, ha, zai, kemudian nun. Fiil madinya bagaimana? Fiil mudhari'nya bagaimana? Nah, yang bisa kita tentukan sendiri itu hanya harokat fa fiil huruf pertama dan harokat lam fiil huruf ketiga. Kalau ada ha, zai, kemudian nun, yang bisa kita tentukan harokatnya adalah ha dengan na. Ha dengan na. Nah, zai itu nggak bisa kita tentukan sendiri. Ya. Ha kemudian zai kemudian nun, ya, yang artinya adalah bersedih gitu ya. Kemudian karena kita tidak melihat kamus, tidak bertanya kepada ustadz yang sudah tahu, kita asal-asalan. Ya, Muhammad bersedih. Ya, harusnya kalau lihat kamus berarti kan begini. Hazina itu harokatnya kasroh. Tahu dari mana kasroh? Kamus yang mengatakan. Kamus Munawir, kamus misalkan Mujamul Wasit, kamus Muhit, Lisanul Arab dan seterusnya. Mereka yang menentukan ain fiil ini harokatnya apa. Ketika mereka sudah menentukan harokatnya adalah kasroh, itu yang harus kita hafal. Jangan ngasih harokat sendiri, ya. Kemudian suatu saat kita lupa. Kita ingin mengatakan Hamid bersedih, hazina hamidun, hazina hamidun. Kemudian kita lupa. Ya, karena yang bisa dipastikan cuma ha dan na, huruf pertama dan huruf ketiga. Akhirnya kita bikin harokat sendiri menjadi begini. Hazuna Zaidun atau hazana Zaidun. Ya, karena kita mah orang Indonesia, ya, jadi mengatakan ya Ustadz, hazuna Zaidun, ya, Zaid bersedih. Nah, dia wajahnya tanpa dosa aja, padahal itu salah, gitu ya. Bagi orang Arab, ketika seharusnya harokatnya adalah hazina Zaidun atau hamidun, kemudian kita salah ngasih harokat ain fiil menjadi hazana atau hazuna, padahal harusnya adalah hazina, maka bagi orang Arab itu terdengarnya itu aneh. Bagi orang Indonesia sih nggak aneh. Kenapa? Karena orang Indonesia itu apapun bisa diucapkan. Segala dia makan, ini lidahnya memang lunak, ya, lidah tidak bertulang, ya, ngomong apa aja bisa. Makanya orang Indonesia itu belajar bahasa Arab bisa, belajar bahasa Inggris bisa, belajar bahasa Perancis juga bisa, dan seterusnya, ya. Nah, bagi orang Arab ketika kita mengatakan hazana hamidun dengan maksud ingin mengatakan Hamid bersedih, mereka kok begini sih bunyinya hazana, perasaan bukan hazana, perasaan adalah hazina, tapi kita salah ngomong. Nah, sama rasanya seperti ada orang asing belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia, orang asing belajar bahasa Indonesia, kemudian dia salah ngasih harokat. Harokat itu sama dengan huruf vokal. Sedih, coba lihat. Sedih, ya. Hamid sedih. Kemudian ada orang yang baru belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian dia salah ngasih harokat sedih. Harusnya Ustadz, Hamid sedang bersedih. Hamid sedang bersedih. Harusnya kan seperti itu, ya enggak? Kenapa? Karena ibunya baru meninggal, bapaknya baru meninggal. Kemudian kita katakan, Ustadz, Hamid sedang bersedih. Tapi karena orang ini baru belajar bahasa Arab, dia salah ngasih harokat, salah ngasih huruf vokal. Dia malah begini, Ustadz, Hamid sedang berseduh, gitu ya. Bingung dia, mana kopinya gitu. Hamid sedang berseduh, bingung dia, berseduh apaan, gitu ya. Karena apa? Karena bukan berseduh, tapi bersedih. Nah, salah ngasih harokat, kamu sudah menentukan, ya, bersedih itu adalah hazina yahzanu. Kemudian kita salah ngasih harokat menjadi hazana yahzunu, maka artinya bukan bersedih lagi. Kemungkinannya artinya bisa yang lain, atau kemungkinannya memang tidak ada kosakata dengan pola hazana yahzunu ini, memang tidak ada sama sekali. Ya, kalaupun ada mungkin artinya bisa jadi bukan bersedih, gitu ya. Makanya ketika kamu ngasih tahu kalau ain fiilnya adalah zi, kemudian ain fiil mudhari'nya, ain fiil madinya zi, ain fiil mudhari'nya adalah na, kita harus menghafalkan seperti itu.
Menulis kataba yaktubu, ya harus kita hafalkan. Kataba ya kataba, nggak boleh kita ganti menjadi katiba atau katuba. Yaktubu ya yaktubu, jangan kita ganti menjadi ya yaktabu atau yaktibu. Karena kalau kita ganti harokatnya, padahal kamus atau Pak Ustadz sudah ngasih tahu menulis itu adalah kataba yaktubu, kemudian karena hafalan kita goncang, ya hafalan kita goncang kebanyakan hutang gitu, jadi hafalannya pusing-pusing. Jadi dia mengatakan menulis itu menjadi ya kataba yaktibu, tentu saja salah. Ya, menulis, coba bayangkan ya, menulis kemudian harokatnya salah gitu ya, menjadi ya menoles gitu ya, asalnya nulis menulis ya menjadi menilus gitu ya. Tentu saja menilus bagi kita, menilus apaan gitu kan. Oh Ustadz Muhammad sedang menilus surat, sedang menilus surat ya, Ustadz yang dengarnya pasti bingung gitu ya. Salah ngasih harokat ain fiil akan terdengar aneh bagi orang Arab ya. Sama seperti kita menyebutkan ya, sama seperti orang mengucapkan bahasa Indonesia kemudian dia salah huruf vokalnya, maka kita sebagai orang Indonesia asli akan merasa aneh mendengarnya. Ketika kita salah ngasih harokat ain fiil, maka orang Arab yang asli itu akan aneh mendengarnya. Gitu ya. Nasoro yansuru kemudian doroba yadribu. Jadi di sini baru dua pola. Pola yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu ya. Kemudian pola yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Gitu ya. Nah, kedepannya bahkan kalau kita misalkan ini yang disebutkan adalah nasoro yansuru. Kenapa fa'ala yaf'ulu didahulukan daripada fa'ala yaf'ilu? Nah, sama seperti tadi. Karena wazan fa'ala yaf'ulu itu wazan yang paling banyak ya contoh kata kerjanya. Jadi dia didahulukan. Jadi sulasi mujarrad ini banyak banget. Dari sekian ribu kosakata sulasi mujarrad, yang paling banyak itu masuk ke dalam pola atau wazan fa'ala yaf'ulu. Makanya dia didahulukan. Gitu ya. Nah, kemudian ini terus yang berikutnya di sini dicontohkannya adalah nasoro yansuru. Antum baca kitab sorob yang manapun, biasanya nih saya ngasih tahu, biasanya contoh untuk wazan fa'ala yaf'ulu ini adalah nasoro yansuru juga. Ya. Di matan al-izi nasoro yansuru. Antum ganti sama matan yang lain nasoro yansuru. Ganti matan yang lain nasoro yansuru. Karena seringnya seperti itu, maka kitab-kitab hadis, ya kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab yang lain yang bukan gramatika bahasa Arab, ya mereka untuk menyebutkan wazan itu bukan dengan wazan fa'ala yaf'ulu ya. Misalkan ada sebuah kata kerja, misalkan kataba ya. Kataba. Kemudian ulama yang mensyarah hadis ataupun memberikan penjelasan lafad, mereka akan mengatakan begini. Ala wazni nasoro. Maksudnya adalah kataba ini wazannya sama dengan nasoro. Gitu ya. Nasoro berarti fa'ala yaf'ulu. Gitu maksudnya ya. Kemudian berikutnya al-babu tsalitsu, bab yang ketiga dari sulasi mujarrad. Pak, yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu, yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang ketiga apa? Wa yaji'u ala wazni yaf'alu bi fathil aini. Dan ya si fi'il sulasi mujarrad ini ya datang juga ya muncul dengan pola atau dengan wazan ya yaf'alu gitu ya. Dari yang fi'il madinya fa'ala tadi yaf'ulu sudah, yaf'ilu sudah. Nah sekarang adalah yaf'alu. Harokat kan ada 3, fathah, kasroh, dhammah ya enggak. Harokat mudhari yaf'ulu sudah, yansuru. Harokat mudhari kasroh sudah, yadribu. Nah sekarang yang harokat mudhari'nya fathah ya, yaf'alu. Contohnya apa? Nah akan tetapi lihat di sini. Idza kana ainu fi'lihi aulamuhu, jika ya idza tu jika ain fi'ilnya huruf yang keduanya aulamuhu, lamuhu-nya kembali ke fi'il ya. Ainu fi'lihi aulamu fi'lihi gitu asalnya. Jika ain fi'ilnya huruf keduanya aulamuhu atau lam fi'ilnya atau huruf ketiganya adalah harfan min hurufil halqi, sebuah huruf dari huruf-huruf halq. Ya, halq itu di sini di tenggorokan. Ya, huruf yang ada di tenggorokan ada 6. Ya, ini yang disebut dengan huruf izhar kalau dalam ilmu tajwid ya. Huruf izhar ya. Wahiyya sitatun, dan huruf halq ini, huruf yang ada di tenggorokan ini ada 6. Apa? Yang pertama adalah hamzah. Kenapa yang disebutkan hamzah? Karena hamzah itu yang paling bawah ya.
Makharijul huruf hamzah itu di yang paling bawah. Kemudian di atasnya adalah ha, ya, ha gede. Kemudian di atasnya adalah ain, kemudian ha, ya, kemudian ghain, bukan gin tapi ghain, karena ain dengan ghain itu saudaraan. Bedanya hanya di titiknya aja. Kemudian ghain, kemudian kha. Ini adalah huruf izhar yang 6, ya. Hamzah, kemudian ha, ya, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Nah, kalau jadi yang bisa masuk ke dalam wazan fa'ala yaf'alu, fi'il madinya fathah, fi'il mudhari'nya fathah, kalau huruf keduanya ain fi'ilnya atau huruf ketiganya lam fi'ilnya adalah huruf izhar, ya. Berarti kalau huruf keduanya atau huruf ketiganya bukan huruf izhar, tidak bisa dimasukkan ke dalam fa'ala yaf'alu, gitu ya. Contohnya nih ya, contohnya misalkan sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu artinya bertanya. Huruf izharnya di mana? Di ain fi'il, di huruf yang kedua yaitu hamzah. Sa'ala yas'alu, sa'ala fa'ala, yas'alu yaf'alu, fathah fathah. Kemudian mana'a yamna'u, ya. Ini huruf izharnya di mana? Huruf izharnya di huruf yang ketiga di lam fi'il. Ain di situ, mana'a yamna'u. Oke? Nah, jadi yang masuk ke dalam kelas fa'ala yaf'alu itu kalau dia punya syarat ada huruf izhar di huruf kedua atau huruf ketiganya. Mau masuk ke dalam kelas fa'ala yaf'alu tapi dia tidak punya huruf izhar di huruf kedua atau huruf ketiganya, dia nggak bisa masuk, gitu ya. Nah, syarat, ya, kalau ada syarat, ya, bukan berarti ya masyrutnya bisa dilaksanakan, gitu ya. Jadi di dalam ya kalau ke usul fikih kan ada yang disebut dengan syarat, ya. Kita memiliki syarat, bukan berarti kita bisa boleh mau, gitu kan, melaksanakan misalkan seperti sholat nih ya. Sholat itu syaratnya itu harus punya wudu, ya enggak? Enggak bisa sholat kalau tidak punya wudu, ya enggak? Ya kan? Jadi wudu adalah syarat untuk melaksanakan sholat, ya enggak? Oke, sampai sini paham? Tidak bisa sholat kalau tidak punya wudu. Kalau nggak punya wudu nggak bisa sholat, dibulak-balik sama aja. Nah, sekarang permasalahannya begini. Kalau saya punya wudu, apakah saya harus sholat? Belum tentu, ya. Saya punya wudu nih, ya, tapi saya nggak mau sholat. Kenapa? Karena udah sholatnya. Ini sekarang saya masih punya wudu nih, wudu isya. Apakah saya harus sholat isya? Enggak. Kenapa? Karena udah. Jadi punya syarat tidak mesti harus melakukan yang disyaratkan. Paham nggak? Orang kan ada yang punya wudu itu untuk baca Al-Quran. Ya, saya punya wudu, tapi saya bukan mau sholat, tapi saya mau baca Al-Quran, gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Untuk masuk ke dalam fa'ala yaf'alu itu punya syarat, harus ada huruf izhar di ain fi'il atau di lam fi'il. Contohnya seperti sa'ala yas'alu, qara'a yaqra'u, mana'a yamna'u, gitu kan, dan seterusnya ya. Nah, akan tetapi ada yang memiliki syarat tapi nggak masuk ke situ. Kenapa? Ya itu tadi, ya. Dia memenuhi syarat tapi nggak mau ke sana, gitu ya. Kalau mau masuk ke sana harus punya syarat, tapi yang punya syarat belum tentu mau ke sana. Contoh misalkan, ya. Kalau tadi kan dia punya wudu tapi nggak mau sholat karena sholatnya udah, gitu kan. Dia punya wudu karena mau baca Al-Quran. Nah, ini juga sama. Ada fiil yang ain fiilnya adalah huruf izhar tapi dia tidak masuk ke dalam fa'ala yaf'alu. Dia justru masuk ke dalam fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti dakhola. Dakhola. Huruf ain huruf keduanya atau ain fiilnya itu kan kho, dan kho adalah huruf izhar, ya enggak? Tapi dia wazannya fa'ala yaf'ulu. Dakhola yadkhulu, udkhul, gitu kan, ya enggak? Jadi dia punya syarat, belum tentu masuk, gitu ya. Tapi kalau mau masuk harus punya syarat. Sampai sini paham? Berikutnya nih, misalkan seperti mendengar, ya. Akhi, coba bahasa Arabnya mendengar apa? Pasti dia menyebutkan sami'a. Sami'a yasma'u, ya enggak? Lihat ain fiilnya, sami'a, bukan sama'a tapi sami'a. Sami'allahu liman hamidah, gitu kan kita kalau lagi sholatnya enggak? Sami'a. Padahal di situ lam fiilnya itu adalah huruf ain, dan huruf ain adalah huruf izhar.
Dia memenuhi syarat nih, tapi dia nggak masuk, dia justru masuknya ke dalam fa'ila yaf'alu bukan fa'ala yaf'alu. Nah, yang mau masuk ke dalam fa'ala yaf'alu harus ada syaratnya. Oke, sekarang berikutnya. Wa aba ya'ba syadzun. Nah, sedangkan aba ya'ba itu syadz ya. Aba ya'ba lihat. Aba ya'ba, ain fiilnya adalah huruf ba ya enggak? Kemudian ya, lihat di fiil madi aba, huruf ba-nya fathah. Di fiil mudhari ya'ba, huruf ba-nya juga fathah. Berarti aba ya'ba ini masuk ke dalam kelas atau pola fa'ala yaf'alu ya enggak? Ada huruf idharnya enggak? Enggak ada. Huruf idhar di ain fiil dengan di lam fiil ya. Ada kok huruf idhar itu hamzah, tapi di awal bukan itu. Syaratnya itu adalah huruf kedua atau huruf ketiganya harus huruf idhar. Huruf keduanya ba. Huruf ketiganya adalah huruf ya, enggak ada huruf idharnya. Tapi dia masuk ke dalam fa'ala yaf'alu. Nah, ini yang disebut dengan syadz. Syadz itu apa? Ya, kalau di dalam ilmu shorof, syadz itu artinya adalah menyelisihi kias, ya, mukhalafatul kias. Syadz dalam ilmu shorof berbeda dengan syadz dalam mustalah hadis. Kalau dalam mustalah hadis, oh ini hadisnya syadz. Antum jangan mentang-mentang habis dengerin kajian shorof, kemudian antum baca kitab hadis gitu ya. Hadis ini syadz, antum oh berarti hadis ini ya enggak sesuai dengan fa'ala yaf'alu, tapi enggak, bukan itu maksudnya. Kalau syadz dalam ilmu hadis maksudnya adalah mukhalafatus siqat, ya, menyelisihi ya orang yang lebih siqat. Gitu ya. Aba ya'ba ini syadz. Syadz itu artinya adalah menyelisihi kias. Tapi di Al-Qur'an ada kok, ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, ya. Aba ya'ba di dalam Al-Qur'an ada. Syadz tapi kok ada di Al-Qur'an, gitu ya. Syadz itu kan bisa dikatakan menyimpang, aneh gitu ya, keluar dari kebiasaan, itu syadz ya. Akhi, akhlak ente syadz. Nah, itu bisa tuh disebutkan seperti itu ya. Akhi, akhlak ente menyimpang, itu bisa seperti itu ya. Nah, tapi aba ya'ba ini walaupun dia syadz tapi kok ada di Al-Qur'an. Nah, jadi syadz yang dimaksud di sini adalah syadz secara bahasa, bukan syadz secara syariat ya. Kata kerja aba ya'ba yang ada di Al-Qur'an, karena syadz ini kalau kita lihat di syarahnya, syadz ini ada 3 macam ya. Ada syadz yang mukhalafatul qiyas, mukhalafatul lughah, tapi masih digunakan. Menyelisihi bahasa tapi digunakan. Nah, ini seperti contohnya adalah ini. Syadz ini menyelisihi bahasa tapi digunakan. Atau ya menyelisihi penggunaan ya, tapi benar secara bahasa. Atau menyelisihi bahasa dan menyelisihi penggunaan. Nah, maka ini yang tidak boleh dipakai. Aba ya'ba walaupun menurut ulama shorof itu dikategorikan termasuk kata kerja yang syadz karena masuk ke dalam fa'ala yaf'alu tapi tidak memiliki huruf idhar di huruf kedua ataupun huruf ketiganya, tapi karena dia ada di Al-Qur'an maka syadz secara bahasa tapi tidak syadz secara penggunaan. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata kerja aba ya'ba ini, dan itu hanya satu saja ya, yang nyelonong masuk ke dalam kelas fa'ala yaf'alu tanpa memiliki tiket masuk itu cuma satu aja, yaitu aba ya'ba. Sisanya yang masuk ke dalam kelas fa'ala yaf'alu, sisanya semuanya memiliki tiket. Yang punya tiket ya, saya punya tiket nih ya, saya punya huruf idhar nih, tapi saya nggak mau masuk kelas, saya mau masuknya ke kelas yang lain, ya itu silahkan saja. Contohnya dakhala yadkhulu, sami'a yasma'u dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dari fi'il madi fa'ala ya, harokat kan ada 3, fathah, kasroh, dhammah. Fa'ala fi'il mudhari'nya yaf'ulu ada sampelnya, dan itu bahkan yang paling banyak ya, nasara yansuru, kemudian kata bayak tubu, kota layak tulu ya, dan seterusnya. Tazawaja ya tazawaju itu nanti entar ya, masih lama ya. Mudah nggak pas mikirnya ke situ aja ya. Masih lama itu tazawaja mah ya. Itu maksudnya itu masih jauh banget itu ya. Pertama dia sulasi mazid biharfa ini, terus dia ajwab juga masih jauh. Kita masih di sulasi yang mujarrad dulu ya. Jadi fa'ala yaf'ulu ada contohnya. Kemudian fa'ala yaf'ilu ada contohnya ya. Daraba yadribu, fa'ala yaf'alu ada contohnya ya. Contohnya adalah qara'a yaqra'u gitu ya. Mana yamna'u dan seterusnya. Oke, itu dari fa'ala. Nah, sekarang kita ke bab yang keempat, dari fa'ila.
Wa in kana madhihi ala fa'ila, kalau fi'il madinya adalah fa'ila, maksurul aini, dengan mengkasrohkan ain fi'ilnya fa'ila, fa mudhari'uhu yaf'alu, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu. Fa'ila yaf'alu kasroh fathah. Ya, bi fathil aini, dengan memfathahkan ain fi'il mudhari'nya. Contohnya nahunya, contohnya adalah alima ya'lamu, alima ya'lamu, alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu, kasroh madinya, fathah mudhari'nya, ya. Illa ma syazza min nahwi hasibah yasibu wa akhawatihi, kecuali yang syaz. Nah, ini juga sama, syaz juga ya, dari semisal contoh hasibah yasibu gitu ya. Jadi di di kitab-kitab shorof yang lain, contoh untuk ya fa'ila yaf'ilu, jadi kan lihat harokat itu kan ada 3, fathah, kasroh, dhammah gitu kan. Kemudian fi'il madi itu fathah, kasroh, dhammah, fi'il mudhari fathah, kasroh, dhammah gitu kan. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 itu 9. Harusnya ada 9 kemungkinan. Berarti nih kalau saya sebutkan kemungkinan ini dari fa'ala dulu ya. Madinya fathah, mudhari'nya dhammah ya, madinya fathah, mudhari'nya kasroh, madinya fathah, kemudian mudhari'nya fathah. Ini kan berarti 3. Ya, itu dari fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, 3. Sekarang dari fa'ila ya, fathah, kasroh, dhammah di madinya. Kemudian dari fa'ula, fathah, kasroh, dhammah di fi'il mudhari'nya, ya enggak? Berarti kan harusnya ada 9 kemungkinan ya. Sekarang saya urut dulu nih 9 kemungkinan ini. Kalau saya urut, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, itu dari fa'ala. Sekarang dari fa'ila ya. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ulu. Yang penting kan fathah, kasroh, dhammah di fi'il mudhari'nya, ya enggak? Kemudian dari fa'ula nanti. Fa'ula berarti fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu, ya kan? Berarti ada 9. Ya, 9 ini apa saja? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ilu, fa'ula yaf'alu. Ya, pusing-pusing lo ya, rasain. Tapi dari 9 kemungkinan ini ya, yang ada sampelnya. Jadi kan ulama shorof itu mereka bikin kemungkinan dulu, dihitung dulu secara matematis. Ada 9 kemungkinan. Nah, setelah mereka menentukan 9 kemungkinan, dikumpulkan contohnya dari sejak zaman jahiliyah sampai ilmu shorof di zamannya Ali bin Abi Thalib lah, taruhlah ya. Atau zamannya ya, Mu'adz al-Harra ya, Mu'adz bin Muslim al-Harra, sampai zamannya situlah ya dikumpulkan. Oke, sekarang kita lihat kata sejak zaman dahulu sudah ada. Sekarang kita klasifikasikan. Oke. Fa'ala yaf'ulu ada enggak? Oh, ada, banyak, masuk. Oke, berarti checklist. Fa'ala yaf'ilu ada enggak? Ada. Contohnya daraba yadribu, checklist, masuk. Fa'ala yaf'alu ada enggak? Ada. Tapi dia kalau ngelihat itu dia punya pola. Ada huruf idharnya, oke, masuk dengan syarat. Kemudian fa'ila yaf'alu ada enggak? Ada, alima ya'lamu. Ya. Fa'ila yaf'ilu ada enggak? Ada, sedikit banget, ya. Seluruh kitab shorof untuk contoh untuk fa'ila yaf'ilu, kasroh itu mereka menyebutkan hasibah yahsibu ya, tidak ada yang lain. Antum cari kitab shorof yang manapun, contoh untuk kasroh kato, ini kata kerja yang sehat ya. Yang sehat itu berarti tidak ada huruf penyakitnya ya. Ha, si, ba, ha huruf sehat, sin huruf sehat, ba huruf sehat ya. Contoh untuk kasroh itu cuman hasibah yahsibu aja ya. Selain hasibah yahsibu itu tidak ada gitu ya. Cari aja kalau ada ya, sebetulnya sih di Durusut Tasrif karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, di situ beliau menyebutkan ada satu lagi ya, tapi nggak saya sebutkan. Kita fokus ke Matan Al-Izzi aja ya. Nah, hasibah yahsibu ini di beberapa kitab shorof dijadikan sebagai contoh fi'il sehat untuk yang polanya kasroh. Al-Quran pakainya hasibah yahsibu enggak. Justru yang dipakai oleh Al-Quran adalah wazan yang di atasnya, hasibah yahsabu. Am hasibtum ya anta dukhulul jannah walamma ya'lamillah, hasibtum berarti hasibah. Okay. Kemudian wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yahsabuna, hasibah yahsabu, tuh lihat di Al-Quran bahkan menggunakannya hasibah yahsabu, bukan hasibah yahsibu
gitu ya. Jadi yang mengatakan hasibah yasibu bisa jadi ya ada dialek yang lain, kabilah yang lain ya, atau bisa jadi tetap ada tapi maknanya berbeda antara hasibah yasibu dengan hasibah yasabu bisa jadi ya. Huruf intinya sama, harokatnya berbeda, maka artinya juga berbeda. Gitu ya, silakan dicek di kamus masing-masing. Oke. Jadi berikutnya wa in kana madihi ala fa'ila maksurul aini fa mudhari'uhu yaf'ulu, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu ya, bi fathil aini. Contohnya adalah alima ya'lamu, illa ma syadza min nahwi hasiba yasibu, kecuali yang menyimpang dari hasiba yasibu ya, yang fa'ila yaf'ilu ya. Nah, berarti ini ini sebetulnya masuknya ke bab yang ke-6 ya. Di beberapa kitab ya, hasibah yasibu itu dimasukkan ke bab yang ke-6. Sekarang bab yang ke-5, itu kan bab yang ke-4. Sekarang bab yang ke-5. Wa in kana madhihi ala wazni fa'ula madmumal aini, kalau fi'il madinya itu adalah fa'ula dhamma ya, huruf keduanya dhamma. Huruf pertama dengan huruf ketiga itu enggak usah dipertanyakan lagi karena pasti fathah. Kemudian fi'il mudhari'nya sulasi mujarrad, fi'il mudhari' dari sulasi mujarrad. Huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari'nya, huruf pertamanya ya-nya itu pasti fathah, jangan ragu-ragu, pasti ya. Kemudian fa fi'ilnya itu pasti sukun, pasti yaf. Seluruh sulasi mujarrad, fi'il mudhari'nya pasti yaf. Kemudian lam fi'ilnya pasti lu, pasti yaflu. Coba aja dari awal ya. Nasoro yan suru, yan suru, yan ru. Doroba yadribu, yagbu ya. Kemudian ya qara'a yaqra'u, yaqru. Jadi semuanya pasti yaf, ujungnya pasti lu. Yang tidak bisa kita tentukan sendiri itu adalah harokat ain fi'il, harokat huruf yang keduanya. Itu yang harus kita hafal. Sisanya itu beraturan. Kalau fi'il madinya adalah fa'ula ya, dengan mendomahkan ain, fa mudhari'uhu yaf'ulu, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu ya, bidhammil aini juga. Yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Contohnya adalah hasuna yahsunu wa akhawatihi. Contohnya adalah hasuna yahsunu, kaburo yakburu, soghuro yasghuru ya, qabuha yakbuhu. Bisa dikatakan yang masuk ke dalam wazan fa'ula yaf'ulu ini adalah kata kerja, sebetulnya disebutnya fi'il, kata kerja ya. Tapi dia maknanya itu adalah tabiat ya. Tabiat, kata-kata yang menunjukkan tabiat itu masuknya kalau dikata kerjakan itu masuknya tuh ke dalam fa'ula yaf'ulu. Ginilah gitu ya. Misalkan kata kerja besar. Antum kalau misalkan ditanya, "Ya akhi, apa kata kerja bahasa Arabnya besar apa?" Bahasa Arabnya besar apa? Antum pasti akan menyebutkan kabirun. Kabirun. Antum menyebutnya dengan memilih yaitu dalam bentuk isim. Run ada domatainnya berarti dia isim. Kabirun. Padahal bisa juga disebutkan kata-kata besar bahasa Arabnya itu dengan mengekspresikannya dalam bentuk kata kerja. Kaburo yakburu. Kabirun ataupun kaburo yakburu artinya besar ya. Artinya sama, yaitu besar. Nah, makanya sedangkan dalam bahasa Indonesia, besar itu bukan kata kerja. Besar juga bukan kata benda. Besar adalah kata sifat, ya enggak? Dia punya kriteria tersendiri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab besar, kecil, bagus, jelek gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata-kata sifat, ya, sifat atau tabiat. Tapi dalam bahasa Arab ya, besar, kecil, bagus, jelek ini masuk ke salah satu polanya. Apakah masuk ke dalam fi'il atau masuk ke isim gitu ya. Antum biasanya itu seringnya itu mengekspresikan kata-kata sifat ini, seringnya itu mengekspresikannya itu dengan memilih dalam bentuk isimnya. Tandanya adalah antum ngasih tanwin atau ngasih alif lam. Ya enggak, al-kabiru, kabirun itu isim. Antum jarang menyebutkan besar itu dengan menggunakan mengekspresikannya dengan bentuk fi'il. Padahal di Al-Qur'an ada kabura maktan indallahi antakulu dan seterusnya. Lihat, kabura maktan, hasunat mustaqarra wa muqama. Hasunat ya, dhamir hiya, tapi di situ hasunat mustaqarra wa muqama dan seterusnya. Jadi ya, sebetulnya coba akhi, bahasa Arabnya masjid tersebut besar. Bagaimana? Antum pasti akan memilih ya, al-masjidu kabirun. Ya, begitulah.
Durusulugoh jilid 1 pelajaran 3 gitu ya. Gue hafal banget kalau Durusulugoh ya, ngelotok gitu ya. Nah, padahal bisa juga mengekspresikan masjid tersebut besar dengan begini. Hasuna kaburo al-masjidu. Al-masjidu kaburo al-masjidu. Tapi kenapa kita lebih memilih dengan menggunakan kabirun ya? Nah, ini disebutnya itu dengan sifah musyabbahah. Ya, sifah musyabbahah itu berbeda dengan isim fa'il. Panjang lah nantilah ya. Gitu. Pokoknya yang masuk ke fa'ula yaf'ulu itu biasanya itu adalah kata-kata kata kerja yang kalau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kata sifat. Jadi wazan fa'ula yaf'ulu itu memang tidak membutuhkan objek karena kata sifat tidak butuh objek. Nah, yang ada di judul itu sampai bab khomis ya, sampai bab yang kelima. Ada bab yang keenam. Bab yang keenamnya apa? Yaitu ya fa'ila yaf'ilu itu dimasukkan ke dalam bab yang keenam. Kenapa fa'ila yaf'ilu dimasukkan ke dalam bab ke-6 di beberapa kitab shorof? Karena itu yang paling sedikit contohnya. Yang paling sedikit contohnya. Untuk yang fi'il sehat yaitu tadi hasibah yasibu. Kebanyakan yang kasroh hasibah yasibu, fa'ila yaf'ilu. Kebanyakan yang pola contoh untuk pola fa'ila yaf'ilu itu kebanyakannya itu dari fi'il misal ya. Dari fi'il yang huruf pertamanya adalah huruf penyakit. Seperti wamiqoyamiku ya, wamiqoyamiku gitu ya. Dan bahkan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid di dalam buku beliau Durusul Tasrif beliau menyebutkan ada sampai 15 fi'il misal yang masuk ke dalam wazan fa'ila yaf'ilu. Tapi kalau fi'il yang sehat itu cuma satu di situ yaitu hasibah yasibu aja. Gitu ya. Nah, berarti yang tidak ada dari fa'ala tiga-tiganya ada. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu ada. Dari fa'ila yaf'alu ada, alima ya'lamu. Fa'ila yaf'ilu ada, contohnya hasibah yasibu. Fa'ila yaf'ulu tidak ada contohnya. Fa'ila yaf'ulu tidak ada contohnya. Ya, kemudian dari fa'ula yaf'ulu ada contohnya. Ya, kaburo yakburu, hasuna yahsunu. Fa'ula yaf'ilu tidak ada contohnya. Fa'ula yaf'alu tidak ada contohnya. Jadi dari 9 kemungkinan yang ada sampelnya itu cuma 6. Apa saja yang 6 ini? Antum bisa menghafalnya seperti tadi. Mana yang ada, mana yang tidak ada ya. Atau ngikutin ya ala-ala Encang Irul ya. Semoga beliau cepat sembuh ya. Selalu dijaga kesehatannya ya. Beliau bikin sebuah rumus sakti ya. Sebetulnya tuh kalau saya sih sendiri agak malas-malasan ngaputin rumus seperti itu ya. Dia dengerin rumusnya ya. Batu kali gitu ya. Batu kali mana bisa turun sendiri gitu ya. Itu apaan itu? Itu jampi-jampinya Encang Irul gitu ya. Kalau nggak bisa juga lu cemplungin tuh. Makanya beliau bener tuh ya langsung bikin kampung Arab di situ. Kenapa? Yang banyak kalinya di situ ya. Ada tamu ajak sungai, ajak kamu agak sungai gitu ya, dikit-dikit ajak ke sungai. Kenapa? Ya dia ngamalin jampi-jampinya dari sejak zaman dahulu ya. Batu kali mana bisa turun sendiri. Batu ya, fi'il madinya fathah ba, fi'il mudhari'nya dhammah tu ya, fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu diwakilkan oleh batu. Kali ya, fa'ala yaf'ilu ya. Mana fa'ala yaf'alu. Turun ya, batu kali mana bisa turun sendiri gitu kan. Nah, mana bisa berarti i dengan a ya, fa'ila yaf'alu. Turun ya. Ya, turun berarti domah ya, fa'ula yaf'ulu. Sendiri. Nah, nya bingung deh kemana ya. Jadi yang diambil ada sendirinya, dirinya ya. Nah, diri berarti kasroh gitu ya, fa'ila yaf'ilu. Batu kali mana bisa turun sendiri. Gitu ya. Nah, selesai ya. Sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti ke sulasi mujarrad ya. Jadi nanti antum kalau main-main ke sungai gitu ya, kemudian lihat ada batu gitu ya, berarti antum akan langsung ingat sulasi mujarrad. Batu kali mana bisa turun sendiri gitu ya. Ini adalah warisan dari Encang Irul ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.